Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Yolanda. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 1 dengan NDH 31. Saya merupakan CPNS dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti. Baik Bapak Ibu, kami sudah melakukan kegiatan Latsar untuk agenda 1. Nah, sekarang saya akan mereview materi-materi yang kami pelajari pada saat agenda 1. Di mana agenda 1 terdapat 3 tema utama. Yang pertama yaitu membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dalam membela negara. Nah, kemudian yang kedua, kami juga membahas isu-isu kontemporer. Nah, kemudian untuk tema yang ketiga dibahas kesiapan kami dalam membela negara. Di mana pada materi ini saya mendapatkan poin-poin penting, yaitu yang pertama, pentingnya pengabdian dan patriotisme. Poin kedua, peran pegawai negeri sipil dalam membangun bangsa. Kemudian ketiga, memahami bagaimana kerangka berakhlak. Kemudian keempat, tantangan dan imbalan sebagai pelayan publik. Kemudian yang kelima, keamanan dan pertahanan nasional. Pada modul ini juga kita diajari ada 5 dasar dalam membela negara. Yang pertama yaitu rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Adapun undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi kewajiban bela negara setiap warga Indonesia itu terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Kemudian kami juga mempelajari tentang arti dari bela negara, yaitu diberikan 2 definisi, yaitu menekankan pada sikap, perilaku dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara. Pada modul yang kedua membahas tentang isu-isu kontemporer. Definisi dari isu kontemporer yaitu permasalahan atau tantangan yang sedang terjadi saat ini dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat, negara, atau dunia secara luas. Adapun contoh-contoh isu kontemporer yang sering terjadi di Indonesia, yang pertama yaitu korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, and disinformasi, miskomunikasi, begitu kira-kira ya. Pada materi ini juga dibahas bagaimana kita sebagai warga negara dapat menganalisis isu-isu kontemporer. Yang pertama, harus diidentifikasi dulu, kira-kira isunya itu apa. Kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman saudara-saudari untuk mengatasi isu-isu tersebut. Kemudian yang ketiga, menilai tingkat keparahan, apakah ini terlalu parah, sedang, atau masih biasa saja. Kemudian yang keempat, prioritas. Menentukan prioritas penanganan terhadap isu-isu yang telah teridentifikasi. Kemudian nomor 5, kita melakukan analisis. Melakukan analisis bisa menggunakan analisis SWOT, analisis matriks, dan analisis jaringan atau analisis lainnya. Kemudian yang terakhir itu kita bisa mencari solusi, merumuskan alternatif solusi atau rekomendasi untuk mengatasi isu-isu yang telah terjadi atau yang sedang diidentifikasi. Adapun model-model yang digunakan dalam isu-isu kontemporer, yang pertama, model pentahelix. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang sudah terjadi. Nah, kemudian model yang kedua itu ada model insani. Model ini menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kunci dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya modul ketiga yaitu membahas tentang kesiapsiagaan dalam membela negara. Kesiapsiagaan dalam membela negara memiliki arti penting yaitu kesiapan atau kemampuan setiap warga negara untuk ikut serta dalam menjaga dan melindungi negara. Ini berarti warga negara harus siap secara fisik maupun mental dan moral untuk menghadapi berbagai ancaman dan situasi yang mungkin tiba-tiba tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian program kesiapsiagaan ini mengajarkan warga negara tentang pentingnya disiplin, cinta tanah air, dan kerjasama dalam mempertahankan keamanan dan keutuhan negara. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang kuat, saling peduli, siap membantu negara kapan saja diperlukan.
Pada modul ini juga diajarkan hak dan kewajiban bela negara warga negara. Ini adalah dasar dari kesadaran nasional di mana setiap warga negara harus mengetahui dan melaksanakan hak-haknya serta memenuhi kewajibannya dalam konteks kebangsaan. Kemudian diajarkan juga tadi nilai-nilai bela negara kembali lagi. Kemudian diajarkan kesiapsiagaan dalam bela negara, yaitu kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani dan mental, di mana warga negara itu harus fokus kepada kebugaran fisik dan kesehatan mentalnya masing-masing. Kemudian yang kedua, etika, etiket, dan moral, mengajarkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial dan etika. Kemudian juga diajarkan mengenai tentang kearifan lokal, menghargai dan memahami nilai-nilai dan budaya lokal. Jangan saling menghakimi, jangan saling menghujat, begitu kira-kira. Kemudian rencana aksi bela negaranya itu ada juga, yaitu mencakup upaya untuk mengaktualisasi nilai-nilai bela negara dan kesiapsiagaan melalui pelatihan dan pembinaan. Ada proses berkelanjutan dari pengembangan kemampuan awal bela negara menuju pembinaan yang lebih lanjut yang dilatih melalui berbagai kegiatan seperti olahraga, olah rasa, dan olah pikir. Kemudian dilakukan penerapan fungsi ASN dan pelatihan. Diagram yang ditunjukkan juga menunjukkan bahwa ASN memiliki peran dalam mengaktualisasi nilai-nilai bela negara. ASN memiliki fungsi dalam membangun dan memelihara kesiapsiagaan nasional melalui pelatihan yang mencakup PBB dan TU. Maksud PBB itu adalah baris berbaris atau tata upacara, kemudian kewaspadaan dini dalam pembinaan tim, kemudian cara malam, dan ASN, tugas dalam ASN. Untuk materi yang disampaikan sangat menarik, kemudian sangat inspiratif, motivatif, khususnya bagi kami peserta LASAR CPNS untuk bisa bertindak untuk lebih membela negara lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu, sekian dulu review materi untuk agenda pertama ini. Kiranya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera kembali bagi kita semua.